pagi semuanya. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam minggu ini, kita bisa melewati bersama-sama Tuhan kita yang hebat. Dan kita percaya bahwa besar dan kasih setianya ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala yang memberikan kesempatan kepada kami untuk terus melayani dan maju di dalam Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan, hati kita dengan segenap akal budi, segenap kekuatan kita, semua kita serahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Biar lagu ini bukan hanya sekedar nyanyian. Mari kita fokus pada Tuhan. Biarlah jiwa kita boleh menyanyikan lagu-lagu ini. Biarlah hati kita dipenuhi dengan rasa syukur karena hanya nama Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus, Kau Tuhan
sadarnya. Mari kita angkat hati kita, biarlah mesbah yang harum di hadapan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kami datang Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan dengan lawatan Allah.
kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, baik kolektor khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat Tuhan. Sebentar penaburan firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami yang mendengarkannya, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, kami yakin Engkau sudah menguduskannya. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, bahwa kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Ada puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa ini adalah hari yang dipilih Tuhan untuk kita mengubah pola pikir kita, kehidupan kita, untuk menjadi ciptaan yang baru, untuk lebih baik lagi. Kita mau kembali lagi kepada Tuhan, kasih yang mula-mula, kasih yang mula-mula, yang kita tahu bahwa belakangan ini banyak hal yang terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita dan Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan. Kita mau sambut untuk lagu kedua sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian bahwa ini adalah hari yang terbaik, dan kita mau ucapkan syukur hanya kepada Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku salib. Cukuplah kasih senangku, ku bertahan. Kau buatku dari firman-Mu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
kita? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, kita mau menyambut lagi bahwa kita terus mengucap syukur. Inilah bentuk ucapan syukur kita. Kita udah jangan ada lagi bersungut-sungut, lelah, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Biar kita mau datang ke baiknya Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Datanglah ke baiknya. Dengan
ini biarlah terus bertumbuh dan harapannya hanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita mau terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian persembahan. Kita mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau arahkan hati kita sebagai bentuk penyerahan kita hanya kepada Tuhan, dan hanya Tuhan Yesus yang menjadi sukacita kita di dalam Dia, dalam kesesakan, dalam hal yang begitu dalam yang kita rasakan. Tapi Tuhan telah merasakan semua kesakitan kita. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang melihat hati kami, dan segala kerendahan hati kami mau datang. Oh Yesus, sukacita Yesus. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesatan. Kau sangat terbukti, Yesus.
persembahan. Amin, Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pertengahan ibadah kami ini Tuhan, Tuhan tetap pimpin Tuhan, sehingga kasih-Mu tetap berlaku di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami berbuat melalui puji-pujian ini Tuhan, kiranya hati-Mu dapat disenangkan Tuhan. Hanya dengan pujian kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami siap Tuhan, hati kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan piring-piring rohani kami Tuhan. Berkatilah hati-hati kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat menerima firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, iman-iman kami Tuhan dapat dipertambah-tambahkan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami Tuhan sepulang dari ibadah ini Tuhan, kami dapat menerima berkat-berkat damai sejahtera yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, terkadang ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, bahkan penghulu-penghulu udara Tuhan, yang mau mengganggu Tuhan datangnya firman-Mu kepada kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa iblis sudah kami patahkan, kuasa setan sudah kami hancurkan Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu Tuhan mengelilingi kami Tuhan, bahkan Tuhan hidup di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah membawa kami di dalam puji-pujian Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan, Tuhan. Biarlah Tuhan di masa mudanya ini Tuhan, dia dapat selalu Tuhan menyenangkan hati Tuhan, Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya Tuhan, mari Tuhan Engkau yang telah mencukupinya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami beri Tuhan, biarlah dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Terima kasih buat Gembala yang sudah mempercayakan saya 3 minggu lalu, kalau tidak salah. Dan di tahun 2006 ini, 2026, kalau saya kembali boleh dipercayakan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini luar biasa. Siapa yang merasakan kehadiran Tuhan? Puji Tuhan. Berarti Tuhan sudah memberkati saudara terlebih dahulu. Kita sudah memberkati Tuhan lewat apa? Pujian, penyembahan kita. Dan saatnya Tuhan memberkati saya dan saudara lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Mari kita langsung baca di dalam firman Tuhan, Kitab Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes 15 ayat 1
sampai dengan ayat yang ke-8. Mari saudara, kembali kita menghargai pembacaan firman Tuhan, menghormati firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali. Haleluya. Karena itu Alkitabiah. Saudara baca dalam hati dan saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih, silakan dulu. Puji Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan pagi ini menjelang siang yaitu tetap tinggal di dalam Dia, atau tetap tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, ini menyatakan bahwa Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Saudara, kalau perhatikan ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, ada beberapa hal tentang tinggal di dalam Dia, atau tetap tinggal di dalam Yesus. Karena ada begitu banyak saudara yang kita akan lewati, bahkan kita sudah lewati dan kita akan menghadapi ke depan. Ada begitu banyak kesukaran-kesukaran yang kita akan alami. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, jangan kamu takut kalau engkau ada di dalam Yesus. Amin. Gak perlu takut saudara, masalah ekonomi, gak perlu takut. Saudara bekerja, saudara melayani, kuliah. Asalkan saudara tetap ada di dalam Yesus dan berusaha tentunya. Ya, kalau saya lihat televisi semalam cuma sepintas lalu, tapi tidak diviralkan, gempa bumi di daerah mana itu, negara mana itu? Kalau tidak salah kemarin atau ya mungkin hari ini kurang lebih 100 jiwa meninggal, bahkan ada yang hilang, kerusakan. Itu di luar negeri, Venezuela ya kalau tidak salah. Itulah keadaan memang akhir zaman. Kegenapan firman Tuhan sementara terjadi. Itu sebabnya saudara harus tetap di dalam Yesus. Amin. Tetap di dalam Yesus apapun yang terjadi. Selanjutnya dikatakan saudara, ayat yang kedua dikatakan, setiap
ranting padaku yang tidak berbuah, apa? Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah ini saudara, pengertiannya rohani, ya. Dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah. Apa maksud firman Tuhan? Yang tidak berbuah, artinya dia hanya stuck, tidak mau maju. Ya, ranting yang tidak berbuah. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin juga ada kesombongan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sementara apa? Tebang. Ditebang. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar, Tuhan potong. Tentu melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Jawabannya ayat yang ketiga kan? Kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Setiap ranting, ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Itu maksud firman Tuhan. Kita dibersihkan, kita disucikan oleh apa? Firman Tuhan. Setiap kali kita membaca, mendengar, kita tetap dibersihkan lewat firman Tuhan. Bukan saudara mandi 5 kali setiap hari bersih, enggak. Belum tentu bersih, tetapi kalau perbuatan saudara tidak menyenangkan hati Tuhan, hanya firman yang bisa membersihkan saya dan saudara. Amin. Apalagi dalam berumah tangga dan calon-calon berumah tangga, ya. Berpacaranlah yang baik, berpacaranlah sesuai dengan firman Tuhan. Karena hari-hari ini saudara, memang banyak orang, ya, asal pacaran saja, tetapi mereka tidak kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kalau mungkin sudah terlanjur, saudara, mari kembali kepada firman Tuhan. Itu makanya harus dipotong. Pacaran-pacaran yang tidak benar itu ya dipotong. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dipotong, dikikis. Hanya firman Tuhan yang dapat membersihkan saya. Hanya firman Tuhan yang dapat membersihkan engkau. Halo anak muda, apalagi mungkin masih berumah tangga yang masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Memang harus ada apa? Pengertian di dalamnya. Dalam keluarga itu. Mungkin istri, suami, ada hal-hal yang memang tidak cocok. Ya kan? Tetapi kita harus maklumin. Semuanya itu saudara ada pengertian di dalamnya. Kitab Mazmur 49 ayat yang keberapa itu? Yang paling terakhir dikatakan itu. Kalau, coba kita lihat dulu itu. Saya lihat sejenak dulu. Mazmur 49 ayat yang terakhir itu. Ini penting saudara. Ayat 21 ya. Ya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai apa? Pengertian boleh apa? Disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nah, ini. Jadi dalam berumah tangga itu penting juga saudara harus ada pengertian. Ada ribut-ribut sedikit itu memang biasa kan? Biasa kan? Biasa. Tetapi saudara, jangan sampai berantemnya yang lama-lama. Ada nggak berantemnya lama-lama? Alkitab bilang apa? Berdosa itu. Karena Efesus 4 ayat yang ke-26. Nah ini seringkali orang nggak mengerti firman Tuhan ini. Menghambat mereka untuk kerohanian mereka.
Mari kita baca bersama-sama, saudara. Ini penting, saudara. Karena ini hidup hari demi hari. 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum malam, sebelum padam amarah. Ada enggak, saudara? Pasti ada. Oh, itu dulu ya, puji Tuhan. Kalau sekarang enggak lagi. Oh iya. Kalau saya masih marah, istri atau suami masih marah. Aduh, ini sudah jam berapa ini? Oh, masih jam 5. Oh, masih ada 1 jam mungkin kira-kira. Oh, masih bisa marah-marah. Jangan, saudara. Tapi intinya, saudara, boleh marah. Itu wajar kan? Tapi jangan sampai saudara simpan di hati. Kalau saudara simpan terus kekesalan, kekecewaan, itu bahaya, saudara. Ada begitu banyak pengalaman kami dalam pelayan. Akhirnya apa, sakit hati, benci. Akhirnya apa, jadi penyakit apa? Penyakit kanker. Kami konseling, ternyata itu dari marah-marah, tidak mengampuni. Makanya itu harus perlu apa? Dipotong. Marah berlebihan, marah yang tidak sesuai firman Tuhan. Marah itu memang pada tempatnya. Kalau dia berbuat salah kita nggak tegur, itu juga bahaya. Ya, kita tegur dengan kasih Tuhan, dengan pengertian. Amin, saudara. Itu. Jadi saudara, kita memang benar-benar ada di dalam Yesus. Ada pada pokok anggur itu. Pokok anggur itu adalah Yesus sendiri. Amin, saudara. Selanjutnya dikatakan ayat 4, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini saudara. Saudara sudah ikut Tuhan sudah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mari saudara, kita tetap ada di dalam Yesus. Kita tetap berbuah. Buah-buah kebaikan. Apalagi tentang berbicara buah itu tidak jauh dari buah-buah roh. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut. Yang terakhir itu apa? Yang paling memang susah, tetapi kita harus kerjakan. Penguasaan diri. Ini ada kalanya kita jatuh di dalam penguasaan diri, tidak menguasai diri lagi. Itu sebabnya kita harus minta Roh Kudus, tolong saya, Roh Kudus mampukan saya untuk menghadapi hari demi hari yang kita akan lewati. Karena Alkitab katakan kita melakukan firman Tuhan sebenarnya gampang kalau kita bersama-sama dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Jadi memang kita perlu buah-buah roh itu. Galatia pasal 5 jelas. Entah kita berbicara dengan lemah lembut. Tapi maaf kata, kalau orang Medan suka buat lemah lembut, tapi memang hatinya baik. Iya enggak? Padahal hatinya baik. Tapi untuk lemah lembut memang ya perlu juga. Padahal memang bahasa mereka begitu, iya kan? Tapi hatinya baik. Karena saya bergaul dengan orang Medan itu udah lama. Saya pernah tinggal di Medan kurang lebih 4 tahun. Jadi saya tahu. Kalau dia marah ya memang sudah begitu. Begitu bukan saja orang Medan, kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya juga ada kalanya, ya kan? Pernah begitu, tapi kembali lagi. Itu harus dipotong, harus dikerak.
Makanya bersih lewat firman Tuhan, kata firman. Haleluya. Coba kita lihat contoh saudara. Di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas saudara. Kita lihat dulu. Dalam Lukas pasal yang ke-15, kita ambil contoh ini. Orang yang tinggalkan Yesus, orang yang tinggalkan Bapaknya, akhirnya dia mau kembali. Lukas pasal yang ke-15, ayat 11 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepadanya, Ayah, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi seorang pun tidak memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, perhatikan baik-baik ayat yang 8. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlalu mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Luar biasa. Anak bungsu ini saudara, jelas dia meninggalkan bapaknya. Dia pikir dia memiliki harta yang begitu banyak. Hidupnya mau semau-maunya. Tapi Alkitab mencatat dia hanya berfoya-foya. Saudara, kalau Tuhan percayakan kekayaan, jangan berfoya-foya saudara. Amin. Kalau buat pekerjaan Tuhan, jor-joran. Amin. Tapi kalau untuk pribadi, jangan saudara. Karena itu hanya sesaat. Ada begitu banyak orang tidak menyadari dalam keadaan hal-hal ini saudara. Tapi kita harus ingat, berkat yang Tuhan berikan itu, semuanya itu milik Tuhan. Kita cuma dipercayakan. Kalau saudara membeli pekerjaan Tuhan, saudara sementara menabung di surga. Amin. Sementara menabung, satu waktu saudara akan menuai. Saudara punya uang apa? Rekening di bank berapa? Mungkin cukup-cukup saja, ya puji Tuhan. Tuhan percayakan demikian. Jangan sampai saudara melakukan hal-hal kejahatan. Apalagi lagi viral. Ya kan? Tentang korupsi. Lagi viral. Mau dia jenderal, mau dia apa, tetap itu dihukum. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan, apa bagian kita, kita lakukan saja. Apa yang hak kita, ya kita terima. Amin.
Amin saudara. Jangan sampai kita maling. Amin. Jangan sampai kita mencuri. Tapi firman Tuhan mengajar, cukupkanlah dengan dirimu apa adanya. Cukup saudara. Kalau saudara ingin kaya, Alkitab katakan dalam kitab Amsal, tinggalkan niatmu untuk saudara menjadi kaya. Saudara tinggal di dunia ini hanya sementara saudara. Keinginan sementara. Tetapi tujuan saya dan saudara yaitu surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Kita kembali kepada anak yang terhilang ini saudara. Dia tinggalkan bapaknya yang begitu kaya, dia sudah berikan semuanya, berfoya-foya. Setelah uangnya habis, mau kemana lagi? Mau tidak mau, dia kerja. Akhirnya dia menyadari betapa banyak harta bapakku. Akhirnya dia menyadari, dia mau kembali, dia mau bangkit. Mungkin tadi-tadinya saudara sudah pernah mengalami yang demikian. Kita mau kembali kepada Bapa, kita mau kembali kepada Yesus. Oh saudara, baca seterusnya ayat-ayat itu saudara. Sampai Alkitab katakan dia berfoya-foya dengan pelacur. Bayangkan. Habis semua hartanya. Tetapi Bapa rangkul kembali. Bapaknya tetap terima. Itu berbicara tentang Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun saudara alami di belakang dan saudara mungkin belum selesaikan itu dan kembali kepada Bapa, kembali kepada Yesus. Itu sebabnya saudara tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Jangan saudara sampai dipotong. Saudara baca dalam Yohanes 15 tadi. Jangan sampai saudara dipotong, lalu dibuang, dibakar. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan saudara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita mau kembali kepada Bapa. Kita mau kembali kepada Yesus. Kembali kepada Yesus. Memang saudara ada begitu banyak orang tinggalkan Yesus, itu salah satunya itu tentang ekonomi. Ya kan? Tentang cuan. Tapi mari pagi hari ini jangan saudara sampai tinggalkan Yesus. Amin. Saudara tetap dalam Dia, tetap di dalam firman Tuhan. Makanya Yohanes 15 ayat yang ke-7 jelas, coba ditampilkan. Yohanes 7 ayat yang Yohanes 15 itu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi jangan salah tafsir ayat ini, minta saja. Saudara mungkin masih mungkin saudara masih kontrak. Saudara mungkin mau beli apa? Kulkas yang gede, sofa yang gede, nggak cocok kan? Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nggak salah saudara minta. Tapi Alkitab juga berkata, tidak semua doa saudara dijawab. Karena mungkin keinginan saudara bukan kebutuhan, beda. Manusia kan banyak keinginan kan? Banyak. Tapi doa-doa kok nggak dijawab, ya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi lewat pesan firman Tuhan pagi hari ini, mari saudara, kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Ya, persoalan apapun yang kita akan hadapi, kita tetap kembali kepada firman Tuhan. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Yakinlah, imanilah, apapun yang saudara butuhkan, saya percaya Tuhan akan mendengar dan saudara akan terima jawaban daripada Tuhan. Yang penting saudara sehat,
sehat jasmani terlebih sehat rohani. Artinya saudara ada di dalam rel kebenaran firman. Kalau saudara mulai melenceng sedikit, ada kalanya saudara Tuhan tegur. Tapi ada kalanya saudara nggak peka, Tuhan tegur lewat apa? Ya mungkin salah satu ekonomi, sakit, itu bisa. Karena itu Alkitabiah. Kalau saudara masih mengeraskan hati, mari minta Roh Kudus jamah saya, ubah hati saya, ubah hidup saya. Jangan sampai saya dipotong lalu dibakar alias masuk neraka. Jangan seperti apa? Jemaat yang ada di Laodikia. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, coba kita lihat ayat yang terakhir ini. Wahyu pasal yang ketiga, jemaat Laodikia. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Ayat 16, saudara perhatikan baik-baik. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya apa, saudara? Suam-suam kuku. Hah? Mau ke gereja enggak? Mau ibadah enggak? Mau kasih persembahan enggak? Artinya dia nggak mau, ya ini, nggak mau menetap. Jangan sampai rohani saudara suam-suam kuku. Ngerti nggak ayat ini kan? Kalau bahasa kita tuh bilang lau-lau, anget-angetan, ya kan? Kalau saudara minumannya itu memang bagus. Anget kan, memang, tetapi nama suam-suam itu artinya nggak mau tetap di dalam dia, mau mundur lagi. Itu pengertiannya suam-suam kuku, nggak tetap. Mari saudara, lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tetap ada di dalam Yesus. Kita lebih semangat lagi melayani Tuhan, lebih semangat lagi beribadah. Amin. Kalau saudara cuma flu, batuk, aduh nggak enak, sudah pakai masker aja, cari Yesus. Amin. Karena firman Tuhan berkata, disampaikanlah firman, maka disembuhkanlah mereka. Artinya saudara dengar firman Tuhan, yakinlah saudara sembuh. Amin. Karena Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, Alkitab katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kecuali saudara di rumah sakit ya lain. Tapi saudara masih di rumah, aduh, pening, sakit kepala. Saya saudara, semenjak saya tahu, kalau saya sakit kepala, apalagi kalau kena AC, saya cuma terapi saudara. Sakit kepala itu cuma terapi, nggak usah minum obat. Ini cuma tip, bukan firman ya. Saudara, kucurkan 10 lidah ke depan, kanan 10, kiri 10. Sudah praktek. Saya sudah praktek itu 5 tahun. Sembuh sudah, memang belum langsung sembuh. Saudara lupakan, hilang saudara. Daripada saudara minum obat, mendingan saudara beli obat, kasih persembahan buat pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara nggak salah sih minum obat, tetapi hati-hati ginjal, ya kan? Tapi mari, lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita tidak mau lagi suap-suap. Harusnya kita panas, kita tetap semangat melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayat terakhir, Alkitab katakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25,
Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Dengan kita bangkit berdiri semua. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita siapkan lagu berkali-kali kau menolongku meskipun Tuhan tak menjawab doaku. Mari kita baca bersama-sama. Sudah? Lihat di monitor boleh, di Alkitab, di handphone juga bisa. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang puji Tuhan. Saudara ulang, saudara renungkan firman Tuhan, supaya jangan saudara sampai jauh, jangan sampai saudara suam-suam kuku, ya. Tetapi mari kita mau semangat datang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya kita tetap di dalam Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, oh hadir Roh Kudus ada di tempat ini. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini luar biasa. Oh Yesus, Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun
gembala tidak tahu. Tapi hanya engkau pribadimu bersama dengan Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa banyak kali, tetapi Tuhan tidak mendengar. Saya sudah setia mungkin Tuhan, tapi firman Tuhan sudah jelas mengatakan, engkau belum dibersihkan, tetapi Yesus membersihkan engkau. Mungkin ada hal-hal yang mengancam, karena firman Tuhan berkata, yang menghalangi doamu yang tidak tertahan, karena dosamu, perbuatanmu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Koreksilah. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Tuhan tolong mereka. Ampuni segala salah, dosa, kekurangan mereka sebagai anak-anak. Supaya mereka tetap ada di dalam Engkau, Tuhan. Tetapi dalam firman-Mu, Roh Kudus. Tuhan tolong mereka, setiap mereka yang menghadapi persoalan apapun yang mereka alami. Tuhan beri jalan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja sehingga mereka menerima jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu supaya kami tetap ada di dalam Engkau, tetap ada di dalam firman. Berkati yang sudah pimpin pujian, sinar pemusik, LCD, semua yang sudah melayani, diberkati dan diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Saya kembali kepada Di nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah minggu ini. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau bersyukur pada Bapak. Mari kita arahkan hati kita. Yesus
kembalikan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua Tuhan Gereja 50 di tempat ini diberkati Tuhan, supaya rohani mereka berbuah-buah, banyak jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan sepanjang minggu berjalan, dalam segala usaha pekerjaan mereka, berkatilah mereka semua. Anak-anak mereka yang sekolah, yang kuliah, yang saat ini juga berlibur, Tuhan jaga lindungi mereka dimanapun saja mereka berada. Malaikat surgawi menjaga, mengelilingi mereka dimanapun mereka, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua persembahan yang mereka sudah berikan buat pekerjaan Tuhan diberkati Tuhan. Yang mengembalikan milik Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada pokok-pokok doa yang akan disampaikan. Biar Tuhan senantiasa menolong, memberkati mereka, baik yang berulang tahun atau yang ada yang sakit. Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja sehingga orang yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa buat yang berhali ulang tahun, dari Angel Tenayan, Tuhan berkati. Itu juga saudara Andre Saputra Ginting, Tuhan berkati. Ibu Lydia Sri Ani juga Tuhan memberkati, supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Dalam usia yang Kau sudah berikan, mereka lebih semangat lagi Tuhan untuk beribadah, melayani Engkau. Dalam nama Yesus, yang kuliah, yang bekerja juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk saudara Eka yang kesehatannya sedang terganggu dan harus di stres. Tuhan tolong, tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Kami taruh darah Yesus Kristus di sekujur tubuhnya, dan Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekali lagi yang sudah melayani, Tuhan berkati dan urapi dengan tangan kuasa. Sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Baik kami berjalan kaki, berkendaraan, tibakan dengan segala selamat. Keluarga gembala berkati, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka diberkati, diurapi dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Pujilah nama-Mu Bapa. Mari saudara kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat-Nya. Itu sebabnya kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Allah Roh Kudus tinggal menyertai pada saat siang hari ini sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Yesus
Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami sampaikan banyak terima kasih kepada Gembala yang sudah mempercayakan kami dalam pelayanan di GPDI Jemaat Gria 50 Metlen Tambun Cibutung. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi menghadapi situasi-situasi dunia yang sangat mengkhawatirkan, tetapi lewat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita harus tetap di dalam Yesus, kita tetap ada dalam Dia, kita tetap ada dalam pokok anggur yang benar, karena pokok anggur itu adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPDI Jemaat Gria 50 Metlen, mari kita selalu semangat melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan sampai Yesus datang, sehingga kita lebih lagi berbuah di dalam Yesus. Itu sebabnya mari kita terus mencari Dia, beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.